Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Walaupun di masa pandemi ini COVID-19 masih kita harus selalu tetap semangat untuk belajar, untuk menimba ilmu. Walaupun dibatasi dengan tatap muka, tapi saya akan menyampaikan dengan virtual melalui video pembelajaran kali ini. Kemarin kita sudah merinci struktur teks fantasi. Pada pertemuan ini saya ajak kalian semuanya menelaah cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi anak-anak. Di harapan kami nanti ketika kalian ada pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menelaah sebuah teks cerita fantasi dari segi struktur teks cerita fantasi yang sudah disiapkan dalam buku paket. Yang kedua, kalian juga sudah bisa menelaah cerita fantasi dari segi bahasa. Jadi diharapkan dengan pertemuan ini kalian mempunyai kemampuan. Yang pertama adalah menelaah teks cerita fantasi dari segi struktur. Yang kedua adalah menelaah teks cerita fantasi dari segi bahasa anak-anak. Ini garis besar kegiatan pembelajaran. Yang pertama ini pengantar 5 menit. Nanti akan saya sampaikan ini. Koneksi 10 menit, penerapan dan sebagainya. Nanti kita tatap muka 2 jam pelajaran. Yaitu sekitar 80 menit. Tuh. Selanjutnya anak-anak masih ingat ciri bagian cerita fantasi itu apa anak-anak? Apa ciri-cirinya? Kemarin pertemuan pertama sudah saya jelaskan anak-anak. Apa itu? Nah, struktur cerita fantasi ada 3 anak-anak. Nih. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah komplikasi. Yang ketiga adalah resolusi. Oke. Saya yakin ini semuanya masih ingat semuanya. Sekarang adalah ciri masing-masing bagian. Cirinya orientasi itu apa? Nah, di sini dituliskan karakteristiknya anak-anak. Jadi yang dinamai orientasi ini apabila memuat atau karakteristiknya adalah pengenalan tokoh. Jadi di dalam cerita itu ada pengenalan tokoh, berarti itu orientasi anak-anak. Terus latar itu dibagi menjadi 3. Latar waktu, tempat, suasana. Gitu. Terus wataknya tokoh bagaimana? Jadi memperkenalkan pengenalan tokoh, latar, watak tokoh. Ini disebut sebuah orientasi. Dan yang kedua adalah sering juga disebut bagian pengenalan atau fungsi dalam mengantarkan cerita anak-anak. Jadi karakteristik orientasi ini ada 2 ini. Ada 2 poin. Yang pertama adalah pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Yang kedua adalah ini pengantar fungsinya dalam cerita fantasi itu. Biasanya itu nanti akan diulas dalam orientasi, di bagian orientasi. Kemarin sudah saya ajak untuk menganalisis atau merinci struktur teks cerita fantasi. Nah, kalau komplikasi ini berisi hubungan sebab akibat. Jadi ada muncul masalah di situ anak-anak. Jadi dari orientasi menginjak ke komplikasi itu sudah mau muncul masalah hingga masalah memuncak. Nah ini, jadi dari munculnya masalah hingga masalah memuncak adalah disebut komplikasi. Terus yang kedua merupakan rangkaian kejadian peristiwa hingga ke bagian klimaks atau cerita saat masalah utama diceritakan. Jadi ini juga merupakan sebuah peristiwa klimaks. Saat masalah utama itu diceritakan. Jadi biasanya pemeran utama di situ ya sampai puncak masalahnya. Itu yaitu yang disebut komplikasi. Jadi mulai muncul masalah hingga muncaknya masalah. Itu adalah bagian komplikasi. Biasanya komplikasi ini panjang anak-anak. Ceritanya panjang biasanya. Ya, yang panjang sendiri atau tubuhnya cerita biasanya anak-anak. Terus yang ketiga adalah resolusi. Ini ciri-cirinya resolusi apa? Karakteristiknya apa?
yaitu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Konflik yang mana anak-anak? Ya konflik yang terjadi di komplikasi tadi yang di atasnya ini anak-anakku. Yang di atasnya ini. Ya, nanti sudah menginjak ke penyelesaian masalah itu sudah beda bagian, yaitu bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini juga biasanya menjawab masalah utama. Ini. Bagian terakhir disebut juga kesimpulan dan penutupan cerita. Jadi setelah penyelesaian ini nanti ada kesimpulan dan penutup cerita. Itu termasuk ciri-ciri dari struktur teks cerita fantasi atau karakteristiknya resolusi. Tuh, anak-anak. Ada 3 ya. Jadi 3 ini karakteristiknya seperti ini. Tadi sudah saya serangkan. Ciri-cirinya seperti ini. Jadi nanti kalian saya ajak menelaah itu ya. Selanjutnya anak-anak, bagaimana menelaah teks cerita fantasi itu? Sudah pernah? Kalian sudah pernah apa belum? Oke. Apa struktur bagiannya lengkap? Jadi strukturnya itu lengkap apa tidak? Ini caranya nanti kamu menelaah teks cerita fantasi itu silahkan ini dilakukan dulu. Apakah struktur bagian lengkap? Jadi struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi itu lengkap apa tidak? Selanjutnya, apakah isi tiap bagian telah sesuai dengan ciri-ciri bagian? Jadi isi tiap bagiannya, maksudnya di orientasi itu sesuai apa tidak? Ciri-ciri bagiannya. Jadi kalau orientasi tadi apa? Perkenalkan tokoh tenan apa ora? Terus di situ ada latarnya apa tidak? Tuh. Jadi ini isinya tiap-tiap bagian itu sesuai dengan ciri-ciri bagiannya apa tidak? Selanjutnya bagaimana bahasa yang digunakan? Nah, bagaimana bahasa yang digunakan? Tuh. Jadi caranya menelaah seperti itu. Ini contoh telaah teks cerita fantasi yang berjudul adalah cerita belajar dari Gajah Mada. Ini di buku paket ada anak-anak, silahkan dibuka. Ini sudah saya beri awalan. Nah, nanti ini tinggal silahkan nanti diteruskan. Jadi cerita fantasi yang benar belajar dari Gajah Mada memiliki bagian struktur cerita yang lengkap yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan seterusnya. Bagian orientasi berupa apa? Silahkan nanti diteruskan ya anak-anak ya. Tuh. Kalau kurang jelas bisa dilihat di buku paket. Ini tadi contoh struktur. Telaah struktur. Sekarang contoh telaah bahasa anak-anak. Jadi seperti yang disampaikan saya sampaikan tadi di awal, yaitu tujuan pembelajaran kali ini yaitu menelaah struktur cerita fantasi dan telaah bahasa dalam cerita fantasi. Ini contoh telaah bahasa anak-anak. Misalnya ini pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamudu. Susul menyusul bagian air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan. Disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Cerita tersebut juga banyak menggunakan ungkapan dan majas. Jadi kamu kutip dulu. Jadi kamu kutip yang kamu telaah bahasanya, baru kamu jelaskan di sini anak-anak. Ini cerita tersebut juga banyak menggunakan ungkapan dan majas. Ungkapan berjuang hingga titik darah penghabisan. Ini juga kutipan dari telaah dari bahasa tadi di dalam cerita fantasi. Baru diterangkan di sini. Merupakan bukti bahwa cerita ini menggunakan ungkapan dan majas untuk menggambarkan suatu penyerangan. Jadi caranya nanti silakan dikutip telaah bahasanya yang kamu cari itu, terus kamu terangkan. Bahasanya itu bagaimana? Nah, itu ya, silakan dituliskan. Ini contohnya kekuatan ekor biru nataga. Ini juga masih telaah bahasa. Bahasa yang digunakan pada cerita kekuatan ekor biru nataga banyak menggunakan kata konkret untuk menggambarkan tokoh dan situasi dalam cerita. Contoh menggambarkan menyeramkan dari pasukan serigala digambarkan dengan kata konkret dengan pilihan kata yang tepat dipaparkan. Menyeramkan. Jadi kata konkret. Itu. Ini contoh telaah bahasa di cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga. Itu anak-anak.
Saya yakin kalian sudah paham, tadi sudah saya beri contoh, yaitu telaah struktur dan telaah bahasa. Sekarang bacalah teks cerita fantasi. Belajar dengan Gajah Mada dan Berlian 3 warna. Dan istilah telaah yang dirumpangkan. Ini dengan menggunakan LK.3, KD3.3. Itu nanti sudah saya kirimkan lewat link, yaitu LK-nya. Silahkan kalian isi bagian yang rumpang itu anak-anak dari telaah itu. Selanjutnya, ini kalian harus bekerja mandiri dan terus semangat walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita harus selalu belajar. Harus tetap semangat anak-anak. Jangan putus asa, pasti kalian bisa. Itu pesan dari saya. Ini contoh LK-nya, sudah saya kirimkan melalui link. Ini selanjutnya, koreksilah setelah kalian nanti melaksanakan telaah dengan mengisi LK, silahkan nanti kalian koreksi pekerjaanmu sendiri. Diteliti lagi anak-anak, cocok apa tidak bagian-bagiannya, pas apa tidak gitu ya. Tuh, silahkan nanti diteliti lagi. Setelah kalian melakukan pembelajaran atau mungkin kalian sudah menelaah, mengisi LK, apakah kalian bisa menelaah cerita fantasi dari segi struktur? Menelaah teks cerita fantasi dari segi bahasa, bisa apa tidak anak-anak? Nah, materi apa yang masih membingungkan? Silakan nanti apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WA atau di grup Kaizala anak-anak. Bebas ya. Bisa chat, bisa pribadi, bisa kita bahas di grup WA, di classroom juga bisa kalau masih ada yang bingung. Itu saja ya. Itu untuk tugas ini melengkapi dari teks cerita fantasi di LK tadi anak-anak. Silahkan kalian kerjakan LK-nya, setelah itu silahkan dikirim, difoto, dikirim di grup WA. Itu anak-anak, terima kasih dari saya. Kalau ada kekurangan atau ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi di virtual ini, saya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat. Kalian harus tetap semangat, harus lawan rasa malas kalian anak-anak. Insya Allah kalian akan selalu diberi jalan oleh Tuhan. Itu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.